Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya koordinator program studi biologi mengucapkan selamat datang di program studi biologi FMIPA Universitas Udayana. Selamat datang para calon mahasiswa, dosen, staf pendidik, alumni, peneliti, pemerhati, dunia usaha, lembaga terkait biologi, lingkungan, dan keanekaragaman hayati. Program studi biologi MIPA sudah berdiri sejak 1 Mei 1985, yang mana sejak berdirinya sampai saat ini program studi biologi telah memiliki 5 bidang utama, yaitu bidang molekuler dan genetika, mikrobiologi, ekologi lingkungan, struktur perkembangan tumbuhan, struktur perkembangan hewan, taksonomi hewan, taksonomi tumbuhan, fisiologi hewan, dan fisiologi tumbuhan. Nah, visi dari program studi biologi itu adalah menjadi pusat unggulan pendidikan dan penelitian di bidang biologi yang mandiri dan bertaraf internasional untuk menunjang kelestarian sumber daya hayati, ketahanan pangan, dan pariwisata lingkungan yang berwawasan budaya. Nah, saat ini akreditasi program studi biologi telah mencapai akreditasi A oleh Bank PT, dan kami juga sudah memulai dengan program internasionalisasi yang ditunjukkan dengan beberapa kerjasama dengan lembaga internasional, baik itu bidang pendidikan, penelitian, publikasi, dan penyelenggaraan konferensi. Dan sejak 2018 kami juga telah membangun upskill program untuk pelaksanaan kredit transfer dan summer course di bidang Sustainable Biodiversity and Ecotourism. Nah, mengenai profil lulusan prodi biologi, artinya mahasiswa yang akan bergabung di program studi biologi akan menjadi apa nantinya, kami telah menetapkan bahwa profil lulusan biologi itu yang pertama adalah bisa menjadi tenaga peneliti, tenaga pendidik, pengelola operasional perusahaan, dan tenaga ahli di bidang konservasi sumber daya alam dan pariwisata lingkungan. Dengan profil ini, lulusan dari prodi biologi saat ini telah mampu bekerja dan mampu juga menciptakan lapangan kerja di berbagai bidang, baik itu di bidang analis, konsultan lingkungan, peneliti di LIPI, staf di pemerintahan baik di swasta, pimpinan di lembaga konservasi, staf di lembaga konservasi, pengelola bidang ekowisata, dan tenaga akademisi. Nah, dengan demikian kami mengajak para pemuda untuk bergabung di program studi biologi FMIPA Universitas Udayana. Om Santi 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 Om. Program studi biologi Udayana telah terbentuk sejak tahun 1994. Namun sebelumnya program studi biologi mengalami banyak perkembangan. Pada tanggal 1 Juli 1984, berdasarkan surat keputusan Rektor Universitas Udayana, dibentuklah program studi matematika dan ilmu pengetahuan alam atau MIPA dengan alasan bahwa diperlukan suatu lembaga yang secara khusus menangani ilmu-ilmu dasar. Maka dari itu, pada tahun 1985, biologi terbentuk sebagai salah satu jurusan atau subprodi di bawah prodi MIPA. Namun pada tahun 1988, berkenaan dengan ditetapkannya surat keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, maka sesuai dengan pasal yang ada, subprodi biologi resmi berada di bawah Fakultas Peternakan Universitas Udayana. Dalam surat keputusan tersebut juga dikatakan bahwa subprodi biologi adalah program sarjana atau strata 1 yang bekerja sama dengan Fakultas MIPA Universitas Airlangga. Pada tahun 1989, subprodi biologi ditetapkan sebagai prodi biologi melalui surat keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Lalu, pada 15 Januari 1994, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menetapkan surat keputusan, di mana pada surat keputusan tersebut
dinyatakan bahwa Fakultas MIPA Universitas Udayana dibentuk program studi biologi yang kita kenal dan sudah berkarya sejak saat itu. Program studi biologi memiliki sebuah visi, yaitu menjadi pusat unggulan pendidikan dan penelitian di bidang biologi yang mandiri dan bertaraf internasional untuk menunjang kelestarian sumber daya hayati, ketahanan pangan, dan pariwisata lingkungan yang berwawasan budaya yang akan dicapai pada tahun 2025. Untuk mencapai visi tersebut, maka Prodi Biologi menentukan beberapa misi, yaitu pertama, menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran biologi serta aplikasinya yang berkualitas dengan mengoptimalkan kearifan budaya lokal. Kedua, melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang biologi serta aplikasinya yang mampu bersaing di tingkat internasional. Dan ketiga, meningkatkan kerjasama dengan berbagai instansi dalam dan luar negeri terkait bidang biologi serta aplikasinya dalam melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat maupun penyebaran lulusan biologi. Program studi biologi memiliki 42 dosen yang bertugas sebagai tenaga pengajar dan penanggung jawab di laboratorium, di mana 27 orang dosen telah bergelar doktor, 15 orang dosen telah bergelar magister, sementara dosen yang lain masih menjalankan studi S3 di dalam maupun di luar negeri. Program studi biologi sendiri berada di kawasan kampus Bukit Jimbaran Universitas Udayana. Program studi biologi memiliki 2 gedung utama, yaitu Gedung AR dan Gedung BG. Di Gedung AR dapat ditemukan ruang Kaprodi Biologi dan ruang tata usaha. Selain itu, di Gedung AR ini dilengkapi oleh fasilitas laboratorium, seperti laboratorium biokimia, laboratorium genetika, laboratorium biologi umum, laboratorium mikroteknologi, dan laboratorium biologi dasar. Tidak hanya itu, di gedung ini juga terdapat ruang dosen dan ruang perpustakaan. Sekarang kita lanjut menuju gedung biologi yang berikutnya, yaitu gedung BG. Di gedung ini terdapat fasilitas laboratorium seperti laboratorium mikrobiologi, laboratorium hewan dan tumbuhan, serta laboratorium kultur jaringan. Berikut contoh-contoh kegiatan belajar mengajar di Prodi Biologi. Selain itu, di Prodi Biologi juga selalu aktif melakukan penelitian mandiri maupun collaborative research, contohnya dengan University of Alaska Southeast dan Universitas Kebangsaan Malaysia. Dan Prodi Biologi selalu mengambil bagian dalam melestarikan lingkungan hidup dengan melakukan berbagai kegiatan pengabdian masyarakat seperti berikut ini. Mahasiswa biologi juga selalu aktif melakukan kegiatan-kegiatan baik di tingkat nasional maupun internasional. Lulusan biologi telah tersebar di berbagai bidang pekerjaan seperti seorang peneliti, tenaga pengajar, staf di berbagai instansi pemerintahan maupun swasta, lembaga konservasi, atau membuka lapangan kerja sendiri.